Baik, kita sudah sampai pada pembahasan riwayat alamiah penyakit. Kalau minggu lalu sudah saya jelaskan bagaimana karakteristik dari agen, host, environment. Teman-teman diminta untuk meneliti masing-masing penyakitnya atau masalah gizi yang dibahas, bagaimana sifat agen, host, environment, dan juga interaksi antara ketiganya. Maka kita lanjutkan pembahasan kita dengan mempelajari riwayat alamiahnya. Riwayat alamiah di sini maksudnya adalah perjalanan penyakitnya, mulai dari belum munculnya tanda sampai kelanjutannya gitu ya. Kita akan lihat apa saja yang mungkin menjadi riwayat alamiah suatu penyakit atau masalah gizi. Oke. Jadi riwayat alamiah penyakit merupakan proses terjadinya penyakit gitu ya. Timbulnya penyakit diakibatkan adanya interaksi dari agen, host, environment yang kita sudah bahas minggu lalu. Dan proses terjadinya ini tergantung dari karakteristik dari masing-masing tadi, agen, host, dan environment itu sendiri. Nah, agen penyebab penyakit itu didefinisikan sebagai elemen, substansi, ataupun suatu kekuatan benda hidup atau benda mati ya, di mana keberadaannya dan ketidakberadaannya ini akan mempengaruhi ya. Kalau ada kontak yang efektif dengan manusia yang rentan di bawah lingkungan yang sesuai, maka ini akan bertindak sebagai stimulus terjadinya penyakit. Kita juga sudah belajar di minggu lalu bahwa agen penyakit itu ada yang living agent dan juga non-living agent. Kita lanjut saja ya. Dan memang karakteristik agen penyakit itu juga sudah kita pelajari minggu lalu ya. Ada bagaimana sifat alamiahnya, kemampuan bertahannya, virulensinya, dan lain-lain. Kita lanjut saja. Nah, begitu pula juga dengan karakteristik manusia, kebiasaan, umur, status pernikahan, pekerjaan, daya tahan tubuh, ini teman-teman semua sudah bahas. Ya, begitu pula dengan lingkungan ya, dari lingkungan fisik sampai lingkungan budaya. Nah, interaksi antara bagaimana agen itu dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian bagaimana lingkungan itu mempengaruhi host. Nah, ini juga sudah kita pelajari minggu lalu. Teman-teman juga sudah menelitinya di makalahnya masing-masing. Begitu pula juga dengan interaksi antara agen dan host, bagaimana agen itu masuk ke dalam tubuh host dan menyebabkan host itu menimbulkan reaksi-reaksi tertentu gitu ya. Nanti akan berlanjut apakah dia sembuh total, timbul cacat, meninggal, atau sembuh secara klinis, betul-betul sembuh gitu ya, tanpa mengeliminasi agen penyakit ya. Nah, ini juga sudah kita bahas bahwa pada penyakit menular lebih kepada living organism, sedangkan penyakit tidak menular lebih kepada non-living organism. Ini juga sudah kita bahas ya, bahwa proses ini akan menjadi penyebab timbulnya penyakit. Nah, oke, ini penjelasan ya bagaimana sebelum munculnya penyakit ya, ada perkembangan dulu, ada interaksi dulu antara agen, host, dan environment. Contoh, adanya kondisi kelelahan, kondisi alkoholik ya, itu merupakan kondisi awal mula terjadinya penyakit hepatitis. Atau yang kedua, adanya kolesterol yang meningkat ya, itu merupakan kondisi awal mula penyakit jantung. Teman-teman mungkin bisa cerita sendiri dari penyakit maupun masalah gizi yang teman-teman pilih, apa sih awal mulanya? Cerita awal mulanya sampai penyakit terjadi, sebelum penyakit terjadi itu bagaimana sih gitu ya. Bagi mereka yang punya penyakit hipertensi ya, yang memilih penyakit hipertensi, cerita dulu dong. Di awalnya ada kondisi apa tuh yang merupakan cikal bakal munculnya penyakit hipertensi. Begitu ya. Ya, oke. Ini contoh lain ya, faktor seperti kelelahan, kolesterol tinggi dalam darah ini meningkatkan risiko penyakit tertentu ya. Jadi pada fase-fase ini baru terjadi interaksi-interaksi aja. Interaksi antara host dengan lingkungan gitu ya, interaksi antara lingkungan dengan agen. Jadi tapi belum muncul yang namanya penyakit. Baru menjadi cikal bakal. Nah, oke, sekarang kita masuk periode pathogenesis. Nah, kalau sudah masuk periode pathogenesis, ini sudah masuk yang namanya fase penyakit. Kalau fase yang sebelumnya tadi yang kita bicara tentang bagaimana interaksi antara agen, host, environment gitu ya, itu disebut sebagai fase pre-pathogenesis ya, pre-pathogenesis. Baru ada interaksi saja. Tapi kalau sudah ada muncul penyakit, makanya kita sebut sebagai periode pathogenesis. Oke, kita masuk ke periode pathogenesis ya. Nah, kapan dikatakan periode pathogenesis? Mulai saat terjadinya kelainan atau gangguan pada tubuh manusia akibat interaksi antara stimulus penyakit dengan manusia sampai terjadinya baik itu kesembuhan, kematian, kelainan yang menetap maupun cacat. Dan periode pathogenesis ini juga dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu fase subklinis, klinis, dan penyembuhan. Nah,
Kita bahas satu-satu nih. Fase subklinis dulu, ya. Apa sih fase subklinis ya? Disebut juga sebagai fase presimptomatik. Presimptomatik berarti sebelum munculnya simptom. Sudah terinfeksi tapi belum muncul gejala. Nah, teman-teman mungkin sering dengar itu ya, atau mungkin pernah mengalami, ya. Jadi penyakit belum bermanifestasi, belum memunculkan gejalanya atau tanda-tandanya gitu ya. Ya. Tapi telah terjadi perubahan-perubahan pada jaringan tubuh. Ya, infeksi COVID-19 misalnya belum muncul pilek, belum muncul batuk, belum muncul sesak, tapi sudah ada reaksi-reaksi ya, muncul cikal bakal peradangan, adanya pelepasan histamin, adanya peningkatan antibodi gitu ya, gitu. Jadi kondisi seperti itu dikatakan kondisi below the level of the clinical horizon. Inilah disebut sebagai fase subklinis. Baru kita masuk ke dalam fase klinis. Pada fase ini, perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh ini sudah cukup untuk memunculkan gejala dan tanda-tanda tadi yang saya jelaskan. Dengan adanya pelepasan histamin, itu memicu yang namanya peningkatan suhu tubuh alias demam. Makanya yang hostnya langsung merasakan menggigil. Simptomnya muncul. Ya, atau mungkin dengan munculnya tanda-tanda seperti rendahnya produksi sel darah merah ya, akhirnya menyebabkan rendahnya hemoglobin yang dibawa ke seluruh tubuh, muncullah tanda-tanda anemia, yaitu bibir pucat ya, pucat di konjungtiva mata ya, lemah lesu, itu sudah muncul simptom dan sign ya. Jadi itulah yang disebut dengan fase klinis, sudah muncul simptom dan sign. Dan pada fase ini dapat dibagi menjadi fase akut maupun fase kronis. Oke, kalau fase akut teman-teman paham ya, maksudnya adalah fase saat baru saja terjadinya simptom tadi. Sedangkan kronis kalau terjadinya sudah dalam waktu yang lama. Kalau penyakit infeksius biasanya lebih kepada simptom yang sifatnya akut ya. Tapi kalau penyakit tidak menular, biasanya simptomnya berupa simptom yang kronis ya. Seperti diabetes itu kan simptomnya lama ya. Hipertensi itu lama diderita oleh penderita hipertensi ya, tahunan seumur hidupnya bahkan ya. Oke. Setelah fase klinis kita masuk kepada fase convalescence. Nah, fase convalescence ini bisa kita katakan sebagai fase akhir lah dari suatu penyakit atau masalah gizi, ya. Dia bisa berujung pada kedua akhir, ya. Bisa akhirnya berupa penyembuhan atau convalescence, atau akhirnya berupa kematian, ya. Jadi akhir suatu penyakit ditandai dari sembuh, ya. Apakah dia sembuh atau dia meninggal. Oke. Fase convalescence ini dia bisa berkembang lagi. Apakah dia menjadi sembuh total, keluar dari rumah sakit, sembuh total, nggak ada gejala apa-apa lagi, seperti yang terjadi pada pasien-pasien COVID ya, ada yang sembuh total, kembali seperti sedia kala ada. Tapi ada yang sembuh dengan cacat atau gejala sisa. Ini yang kita katakan ya, baru sembuh dari COVID kok ya berbulan-bulan masih lemes, tulangnya masih masih ngilu ya. Kemudian kok muncul seperti penciuman yang mulai aneh, bahkan ada yang sampai kepada ke gejala-gejala sakit kepala yang tidak hilang gitu ya. Itulah efek-efek dari penyakit. Ada juga yang menjadi kronis. Nah, ini tadi yang saya katakan. Seperti penyakit ginjal kronis ya, hipertensi, diabetes mellitus, itu kan yang orang-orang yang tidak sembuh total, tapi keluar dari rumah sakit dalam keadaan kronis, membawa penyakitnya sampai seumur hidup. Oke. Ada lagi yang namanya disabilitas atau kecacatan. Ya, tadi yang saya singgung di atas ya. Apa itu kecacatan ya? Terjadi penurunan fungsi sebagian atau keseluruhan dari struktur atau organ tubuh ya, sehingga bisa mempengaruhi aktivitas tentunya. Baik bersifat sementara, kronis maupun menetap. Contoh penyakit yang bersifat kecacatan, stroke misalnya ya. Pasien stroke seringkali pulang dalam keadaan tidak sempurna seperti sedia kala ya. Ada saja dia tidak bisa bekerja seperti biasa, tidak bisa beraktivitas ya, harus dibantu dengan kursi roda atau dibantu dengan alat penyangga dan lain-lain. Oke, inilah yang kita sebut sebagai riwayat alamiah penyakit ya. Ini adalah bagannya. Dimulai dari tahapan pre-pathogenesis ya. Ini adalah masa di mana adanya interaksi agen host environment tapi belum muncul penyakit ya, atau kita sebut sebagai fase suseptibilitas. Jadi baru pada fase kerentanan. Orang yang berada pada fase ini tadi ya, orang yang lelah,
orang yang kelelahan, kemudian makannya tidak terjadwal ya, akhirnya turun imunitas. Nah, itu sudah fase, namanya fase suseptibilitas. Sudah ada interaksi environment dan agent ya. Environment contohnya lingkungan kerja atau lingkungan belajar yang terus menerus sampai stres gitu ya, sehingga ketika hostnya itu turun imunitasnya, muncullah agen penyakit ya, virus misalnya COVID-19 menyerang ya, itu sudah tanda-tanda namanya sudah fase suseptibilitas ya, tapi belum muncul penyakit, baru berinteraksi saja antara agent, host, dan environment serta faktornya ya. Nah, ketika masuk fase patogenesis, nah ini diawali dari fase subklinis dulu ya. Sudah ada infeksi COVID-19 tadi ya ke dalam tubuh hostnya, karena hostnya tadi lelah, makannya juga nggak teratur, stres pula ya. Masuklah itu virus COVID-19 yang tipe delta yang mudah sekali masuk ya. Kemudian di situ sudah muncul tanda-tanda tubuh untuk membentuk antibodi, membentuk pelepasan histamin sebagai efek dari infeksi gitu ya. Tapi belum muncul gejala. Baru masuk fase klinis ya, akibat pelepasan histamin muncul namanya demam, kemudian diare, itu masuk fase klinis. Nah, nanti akhir dari fase klinis dia akan menuju kepada fase convalescence ya. Apakah dia akan sembuh total dari COVID-nya atau dia sembuh dengan efek sisa gitu ya, atau meninggal gitu ya, atau kronis kalau pada penyakit kronis ya, tergantung dari jenis penyakitnya ya. Oke. Nah, kalau kita sebagai ahli epidemiologi sudah merancang ini, berarti kita sudah sampai kepada puncak investigasi penyakit. Dengan begitu, kalau Anda sudah berhasil menyusun bagian ini, Anda sudah bisa menyusun upaya-upaya pencegahan. Upaya pencegahan itu kita bagi menjadi 3 juga berdasarkan stage yang ada di sini ya. Yang pertama, upaya preventif primer. Kita bekerja di tahapan prepatogenesis ya. Sudah muncul orang yang lelah, orang yang makannya tidak seimbang, kurang asupannya, lingkungan yang sedang banyak terjangkit COVID-19. Apakah bisa dicegah? Bisa, masih bisa sebelum munculnya infeksi ya. Orang tadi bisa kita edukasi untuk makan yang banyak, yang seimbang, kemudian lingkungan kerjanya istirahat dulu ya, tidak melelahkan misalnya ya, gitu ya. Itu adalah upaya preventif primer. Makanya kalau kemarin di poster-poster, di flyer di Instagram kita lihat banyak orang yang menyarankan ayo jemur, ayo makan seimbang, ayo aktivitas fisik yang rajin. Itu sebenarnya bukan upaya untuk pengobatan, bukan untuk mengobati COVID-19, bukan. Tapi itu adalah upaya pencegahan primer bagi mereka ya, bagi kita yang sudah berada pada kondisi yang banyak COVID-nya, kemudian belum lagi tambahan faktor lain ya, supaya tidak terjangkit. Itulah yang bisa kita lakukan ya. Jadi salah kalau orang bilang kalau jemur badan nanti COVID-nya bisa hilang. Bukan itu yang dimaksud. Anjuran dari Kementerian Kesehatan untuk berjemur bukan untuk kesembuhannya. Membantu kesembuhan bisa, tapi lebih kepada pencegahan, terutama bagi mereka yang belum terinfeksi. Itu yang harus dipahami ya. Itu yang sering salah sangka di masyarakat. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam upaya preventif sekunder. Nah, ini penyakit sudah terjadi. Bagaimana supaya tidak tambah parah? Itu juga bagian dari kemarin pada saat pasien-pasien COVID-19 tuh ya, diminta berjemur, diminta untuk aktivitas fisik dan juga makan gizi seimbang. Itu juga sebenarnya bukan upaya untuk penyembuhan, tapi upaya untuk preventif sekunder. Supaya bagi mereka yang sudah sakit, yang sudah terinfeksi COVID, jangan sampai tambah parah. Ya, berujung pada virulensi yang makin parah yang menyebabkan kematian. Itu bukan penyembuhan, bukan pengobatan, tapi preventif, sekali lagi pencegahan dalam bentuk sekunder ya. Oke. Terakhir adalah upaya preventif tersier. Nah, ini adalah upaya pencegahan yang kita lakukan ketika orang tersebut sudah keluar dari rumah sakit, sudah selesai dari penyakitnya gitu ya, entah itu dengan keluar dengan total atau cacat atau kronis. Tetap kita lakukan pencegahan supaya penyakit tidak muncul lagi ya, supaya tidak terinfeksi lagi, supaya dampak dari penyakit itu tidak menjadi semakin parah. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah ya, ini tadi sudah kita bahas ya, upaya pencegahan penyakit ada primer, sekunder, dan tersier. Tadi kita sudah bahas primer itu dilakukan pada periode prepatogenesis ya. Nah, kita langsung lihat contohnya saja ya. Biasanya untuk pencegahan primer yang kita lakukan adalah promkes lewat media-media, poster, flyer, Instagram. Zaman sekarang banyak ya media elektronik yang bisa kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat supaya dicegah dari penyakit sebelum munculnya patogenesis ya.
Nah, sekarang teman-teman silahkan susun, lihat kembali pada penyakitnya masing-masing yang kalian susun di makalah. Susunlah upaya apa, upaya preventif primer apa yang bisa dilakukan berdasarkan hasil penelusuran teman-teman. Teman-teman kan sudah bahas nih, sifat host yang menjadi resiko dari penyakit teman-teman tuh host yang seperti apa. Kemudian sifat agennya atau sifat environmentnya. Maka dari situ Anda harus melakukan upaya pencegahan. Buatlah media edukasi yang terkait dengan itu. Oke? Contohnya misalnya untuk penyakit hipertensi, yaitu adalah contohnya pada host yang suka makan tinggi garam, kurang aktivitas fisik, kurang minum, ya, stres. Nah, maka Anda bisa bikin poster cegah hipertensi dengan hindari stres, hindari garam tinggi, cukup minum, rajin beraktivitas fisik. Nah, itu contoh ya, contoh Anda bikin poster berdasarkan penelusuran Anda tadi terhadap sifat-sifat hostnya. Atau Anda yang meneliti penyakit COVID misalnya, Anda bisa bikin poster tentang agennya gitu ya. Hindarilah lingkungan yang ABCD karena lingkungan ini disukai oleh virusnya misalnya. Itu Anda bisa bikin seperti itu. Atau bisa untuk pencegahan primer itu bisa Anda buat misalnya, ayo makan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan imunitas, bisa juga ya. Jadi silakan dibuat berdasarkan investigasi epidemiologi yang Anda lakukan. Oke. Ini yang kita lanjut saja ya. Jadi selain memberikan promkes, kita juga bisa melakukan memberikan perlindungan spesifik ya. Misalnya ini di layanan kesehatan atau di pemerintahan atau di dinas kesehatan ya. Imunisasi ya. Jadi vaksinasi itu merupakan upaya pencegahan primer. Vaksinasi itu ya. Apalagi menjaga kebersihan ya, kerja bakti bersama ya, atau senam bersama gitu ya, perlindungan kepada kecelakaan kerja ya, membangun MCK misalnya, itu contoh untuk mencegah diare misalnya ya, atau kolera gitu. Itu adalah namanya memberikan perlindungan spesifik, selain Anda juga memberikan promosi kesehatan melalui media. Oke, yang kedua adalah upaya preventif sekunder. Silakan Anda buat juga dalam makalah Anda bagaimana bagi mereka orang yang sudah terkena penyakit itu atau masalah gizi itu supaya tidak makin parah, apa yang harus dilakukan. Ya, gitu ya. Apakah dari makanannya gitu ya, atau melakukan screening ya. Biasanya pada periode patogenesis kita melakukan early diagnosis ya, diagnosis dini. Screening awal ya. Dan kita lakukan pengobatan yang akurat ya. Kalau untuk orang gizi berarti memberikan terapi gizi yang benar. Dietnya diet apa ya? Kalau untuk hipertensi, maka diet yang diberikan diet apa gitu ya, sesuai dengan gejala hasil lab yang didapatkan, hasil asesmen yang didapatkan ya. Oke. Terakhir ini adalah preventif tersier. Oke, ya. Preventif tersier ini juga untuk mencegah disabilitas yang berkepanjangan ya. Kita butuh namanya upaya rehabilitasi. Nah, contoh rehabilitasi misalnya menyediakan sarana untuk pelatihan dan pendidikan di rumah sakit dan tempat umum. Contohnya rehabilitasi dari stroke, dari kanker gitu ya. Memanfaatkan dan memelihara sebaik-baiknya kapasitas yang masih tersisa pada seseorang ya. Kalau misalnya lansia tadi keluar dari stroke yang bisa bergerak hanya tangan kanannya saja, tangan kirinya sudah nggak bisa bergerak, nggak apa-apa, yang penting tangan kanannya itu dilatih terus supaya tetap bisa bermanfaat ya. Jadi apa yang tersisa dari orang itu yang dimaksimalkan untuk menunjang kehidupan selanjutnya, begitu ya. Terapi-terapi di rumah sakit, tempat perlindungan khusus ya. Ini adalah contoh upaya-upaya rehabilitasi atau preventif tersier. Oke, sekian. Silakan Anda kerjakan riwayat alamiah penyakit dari masing-masing penyakit yang Anda pilih maupun masalah gizi yang Anda pilih. Kemudian di akhir silakan Anda tuliskan upaya preventif primernya, sekundernya, dan tersier.